Teman-teman, coba lagi di konten HPM. Sudah sebulan lebih tidak bikin konten. Dan sekarang kita baru bikin konten lagi. Semoga konten ini bermanfaat tentunya. Dan kali ini di sini saya siapkan dua box Cobre 1 dan Cobre 2, dan kita mau uji coba dengan transducer Sultan dari Asley. Nah, ini neodymium coil 6. Kalau sensitivitasnya itu di 96,5 dB 1 watt 1 meternya. Nanti saya menggunakan peraga komponen ini untuk menguji dua box ini, mana yang paling bagus secara frekuensi respon, mana yang paling kenceng secara SPL. Jadi kita pengukuran SPL menggunakan Phonik PAX3. Jadi kita akan uji menggunakan sinyal sine wave dari 20 Hz sampai 20 kHz dan dia langsung jalan. Jadi kita shoot berapa kali untuk menguji SPL-nya. Jadi mana yang paling bagus secara SPL, mana yang paling bagus secara respon frekuensi. Nah, itu teman-teman yang nilai. Kalau yang SPL tentunya yang paling kencang itu paling bagus. Kalau frekuensi respon belum tentu ya. Oh, ini lebih rendah atau ini lebih tinggi, pasti lebih bagus, tidak. Itu udah istilahnya udah rasa masing-masing. Karena kan kita ada yang suka glare banget, ada yang suka agak punch, glare-nya nggak mau terlalu panjang. Jadi itu teman-teman yang nilai sendiri. Nah, teman-teman, nih lagi kita proses buka grillnya. Jadi teman-teman yang tertarik pengen custom di Fortino tentunya silakan, langsung aja. Sekalian promosi ya. Nah, ini kita udah finishing powder coating ya. Dan juga kita udah menggunakan laser fiber. Jadi tentunya untuk detail-detail seperti begini enak banget. Jadi teman-teman bisa custom nama. Pokoknya kalau box standar keluar dari kami tentunya cuman standar aja. Nama, logo tangan, tipenya, dan di bodinya itu kita hanya namanya aja. Jadi kalau teman-teman pengen request pakai nama apa, mau dicat apa di mereknya, nanti tinggal sampaikan aja. Nah, udah. Dan ingat teman-teman, kalau untuk Cobre yang pertama itu hanya satu jalur aja ya. Jadi dia nembak ke sini, dikeluarkan lagi dari pinggiran sana, baru jadi satu arah aja. Ya. Jadi aliran udaranya, tekanannya cuma satu arah aja, tapi nggak tahu mana yang lebih bagus. Nah, berbeda dengan yang Gen 2 ini. Tapi kalau secara model Gen 2 sih simetris bentuknya, kayaknya lebih bagus ya, lebih enak dipandangnya ya. Beda dengan Gen 1 yang setengah gitu. Tapi terserah teman-teman sih. Nah, oke, kita juga udah menggunakan baut grill yang warna hitam. Jadi lebih enak dipandangnya. Nah, kita ada pasang bingkai tentunya seperti begini, biar grill itu nggak mukul dinding depan speaker. Nah, ini perbedaannya. Kalau Gen 2 dia dua arah tapi lebih pendek, teman-teman. Itu bedanya. Pump dia kayak ke NMAC-kan gitu, ke paraflekan gitu, tapi lebih pendek. Dia tembak di bagian belakang, dia langsung loloskan aja. Dia langsung keluarkan udaranya, tekanannya. Dan ini penasaran mana yang lebih bagus? Kita coba yang Cobre Gen 1 dulu. Kita lihat hasilnya. Oh ya, ada beberapa teman yang request pengen transducer yang lain ya, sebagai reviewnya nanti ya, next ya, konten berikutnya ya. Kita lihat komen yang terbanyak deh, nanti kita pilihkan. Nah, ini saya peraga pakai yang seri paling tinggi, si Asley-nya. Ini harga 6 juta lebih loh. Oh ya, untuk harga box tentunya sepasang ini yang udah dengan grill 5 juta sekian sepasangnya. 5 juta sekian sepasangnya ya. Jadi 5 juta sedikit lah sepasangnya, udah dengan grill powder coating. Udah full nama segala macam. Bisa bebas request ya. Oke, kita lihat perakitannya. Udah. Nah, ini kita tepatkan di ukuran 100 cm ya. Oke, SPL-nya di 100 cm. Nanti itu saya udah tandai. Nanti box yang Gen 2 akan di posisi yang sama.
Jadi stand ini saya tidak akan geser. Oke, saatnya kita ukur frekuensi responnya. Nah, sini teman-teman kita lihat frekuensi responnya, kita ukur dulu. Nah, seperti ini. Coba fokus ke sini. Nah, ini frekuensi respon Cobre generasi pertama diisi transducer Astley. Puncak pertama 39 Hz, puncak berikutnya seperti ini teman-teman lihat 53 Hz. Ya. Dan punya puncak 80 Hz, punya puncak paling kenceng di 109 Hz. Berarti ini punch-nya juga ada, gelernya juga ada ya. Ini kondisi satu box. Kalau dua box tentunya dia akan berubah semuanya lagi teman-teman untuk frekuensi responnya. Mungkin di sini makin melebar ke bawah ya. Ini kondisi satu box. Oke, saatnya kita capture dulu ya. Kita ukur SPL, di sini kita dari set. Kita dari set. Nah, saatnya kita ukur SPL-nya. Nah, di sini tertera 107 ya. 107. Nanti kita bandingkan dengan yang Gen 2. Secara frekuensi respon saya udah capture, secara SPL kita udah tahu bersama 107 dB, 1 watt kurang lebih. Nah, ini isinya udah dipindahkan ke Gen 2. Dan ini ada selisih 10 cm ya. 10 cm dari ini lebih masuk ke dalam. Nggak tahu nih SPL-nya nih. Ini SPL-nya 107. Ini SPL-nya nggak tahu nih. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman, secara frekuensi respon jauh berbeda loh. Gen pertama dengan gen kedua ini. Wow. Ini pilihan di teman-teman tentunya ya. Coba kita baca dulu, kita matikan dulu yang itu gen 2. Nah, ini gen 2 seperti begini. Dari 39 Hz sampai 100 Hz. Ada banyak puncaknya. Nah, kita matikan. Kita lihat yang gen 2. Nah, gen 2 itu cenderung lebih jeduk ya. Lebih jeduk ini. Nah, coba bandingkan tuh. Di sini yang gen 2 lebih jeduk tuh. Dari 60 Hz ya. 63 ya. Punya puncak 150 nih. Ini punch banget nih, balap banget ini. Kalau balap kan frekuensinya di sini, area sini nih. Harusnya secara SPL ini lebih kenceng nih. Ya. Saatnya kita ukur SPL-nya. Saatnya kita tes SPL-nya ya. Tadi kan 107, kita on. Kita reset lagi. Nah, lebih kenceng yang Gen 2 kalau untuk SPL. Jadi teman-teman kalau untuk balap, tentunya kalau tujuannya pengen kenceng-kencengan, kondisi DBC SPL-nya, ini saya pakai DB flat, lebih flat lagi, jadi nggak ada roll off atas kiri kan ujung-ujung. Jadi ini DB flat rata 20 Hz sampai 20 kHz. Gen 2 lebih kenceng, secara SPL dia lebih kenceng 1 dB sekian sedikit, karena frekuensi punch-nya lebih tinggi ya dibanding si Cobre Gen 1. Jadi teman-teman ini punya dua karakter. Kalau kita milih yang ini ingat ya. Jadi tidak, apa yang saya buat ini tidak semua benar, tidak semua salah ya. Jadi ini punya cara masing-masing. Jadi beda komponen, beda transducer yang teman-teman pasang di setiap box tentunya akan mempengaruhi hasil akhirnya. Dan ini kita menggunakan Astley Orange yang seri Neo 186 yang harga 6 juta lebih, coil 6. Jadi kita mau tes dengan komponen yang lainnya tentunya ya seperti Betavo, RDW, Hooper itu akan berbeda lagi frekuensi responnya. Ini salah satu contoh saja perbedaan box Gen 1, Gen 2 dengan peraganya Astley. Oke, kita udah di akhir konten teman-teman. Jadi kesimpulan di teman masing-masing. Jadi perbedaannya sudah ya. Meskipun dia lebih mundur secara fisik, tapi SPL dia lebih kencang. Berarti boxnya yang berperan penuh untuk meningkatkan SPL.
Nah, kalau masalah frekuensi respon seperti teman-teman lihat tadi, ini lebih glur, ini lebih jeduk, begitu ya. Yang Gen 2 dengan peraga, ini asli yang 186 ya. Jadi nanti next kita buatkan konten lagi dengan peraga yang lain, pasti hasil frekuensi responnya berbeda. Frekuensi respon ya, tapi secara SPL kayaknya akan sama-sama aja ya teman-teman ya. Karena kalau untuk punch frekuensi, kalau basic box ini punya punch frekuensi tinggi, tentunya SPL-nya juga akan jauh lebih tinggi lagi dari yang super glur seperti begini. Oke, semoga konten ini singkat. Konten singkat ini bermanfaat tentunya teman-teman ya. Jadi kalau mau pengen bikin box silakan, mau beli transducer silakan. Kita jual semuanya, dan konten singkat ini SPL versus frekuensi respon di box Kobrese Gen 1 Gen 2 semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan kalau memang asik. Sudah, seperti itu saja. Ketemu lagi di konten berikutnya. Salam dari kami Fortino Pro Audio dan Lighting Manado. Oh ya, Fortino akan buka cabang di Balikpapan. Nanti kita akan review di sana. Sampai ketemu di sana ya. Salam Pro Audio.